Pemirsa, dalam Pilkada 2024, daerah-daerah strategis di Indonesia, terutama yang berada di Pulau Jawa, dimenangkan oleh calon-calon kepala daerah yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Sebut saja di Jawa Tengah yang dikenal sebagai kandang banteng ditaklukkan calon yang diusung Kim Plus, yaitu Ahmad Lutfi Taj Yassin. Perolehan suara calon pimpinan daerah lain, usungan Kim Plus yang tinggi dalam versi hitung cepat pun terjadi di sejumlah daerah strategis lainnya seperti Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Ya, hanya di Jakarta, calon kepala daerah yang diusung Kim Plus terganjal langkahnya. Meski untuk menyimpulkan itu, masih perlu menunggu hasil penghitungan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum. Meski demikian, dominasi calon-calon yang diusung Kim Plus dalam pilkada ini pertanda apa? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat politik Universitas Indonesia, ada Cecep Hidayat, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Ridho Ahmad Riza Patria yang nanti akan bergabung bersama kita, dan juga juru bicara PDI Perjuangan ada Seno Bagaskoro. Mas Seno, ini di sejumlah wilayah ataupun juga lembaga survei ini kan sudah melakukan hasil hitung cepat. Tapi apakah PDIP juga sudah melakukan perhitungan secara internal sendiri untuk bisa memonitor bagaimana calon-calon yang diusung PDIP di sejumlah wilayah, khususnya wilayah-wilayah yang strategis? Ya, terima kasih Mbak. Selamat sore. Jadi pada poinnya sebenarnya dari hasil quick count pilkada kemarin yang kami cermati beserta hitungan internal dari saksi yang sudah kami kumpulkan melalui data-data C1 dari seluruh wilayah Indonesia, sebetulnya menunjukkan bahwa penguatan dari kemenangan pemilu eksekutif PDI Perjuangan di berbagai daerah ini menguat. Artinya apa? Kalau sebelumnya di tingkat gubernur kita menang di 6 daerah, hari ini kita unggul di 14 daerah dari total seluruh provinsi yang ada di Indonesia yang menjalankan pilkada. Lalu dalam konteks kabupaten kota, kita menang di 239 kabupaten kota yang pasangan calonnya adalah pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan. Total maka 239 ditambah 14. Ini dari 545 pilkada. Artinya apa? Di mana-mana penguatan itu terjadi. Di daerah-daerah yang fair play dan sportivitasnya berlaku dengan baik, rakyat mengawasi dengan baik, kami mengalami kemenangan di mana-mana. Di Jakarta pun demikian gitu ya. Selain kemudian di luar-luar, ada di Bangka Belitung, ada di Bengkulu, ada di Riau, ada di Papua, di Jogja mayoritas kabupaten kota dimenangkan PDI Perjuangan. Artinya dengan situasi pemilu yang tidak mudah, dengan berbagai macam intimidasi, mobilisasi kekuasaan yang terjadi di mana-mana, tetapi ternyata banteng masih perkasa. Ini yang harus saya luruskan dulu pertama. Nah, kedua, ternyata kandang bantengnya hari ini itu menguat di Jakarta. Ini di epicentrum politik, budaya, sosial, ekonomi, kultur masyarakat Indonesia. Ini kandang bantengnya sekarang ada di Jakarta. Dengan fakta apa? Fakta bahwa kami unggul dari hampir semua lembaga survei kredibel yang melakukan quick count mengatakan kami unggul. Itu yang pertama. Lalu data yang kami peroleh dari hasil KPU Real Count C1 KWK-nya juga kami mengalami keunggulan di angka 50,07%. Lalu dari lembaga-lembaga independen yang digerakkan oleh anak-anak muda, kami mengapresiasi misalnya ada kawan-kawan di Jaga Suara yang itu melakukan perhitungan secara independen, itu juga menunjukkan angkanya 50,07%, persis sama. Sehingga saya rasa ini membuktikan bahwa apapun kami masih banteng perkasa. Itu, Mbak. Baik, banteng masih perkasa. Tapi ketika kita lihat daerah-daerah strategis seperti yang contohkan Sumatera Utara, kemudian ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, terutama kita soroti Jawa Tengah. Ini kan yang disebut kandang banteng betulan. Yang lama mungkin ya, betul, kalau yang tadi lama. Mas Seno bilang yang baru, yang lama. Ini kenapa, Mas? Artinya berdasarkan analisis Anda, kenapa di daerah-daerah yang strategis justru malah kalah, Mas? Ya, kalau di Jawa Tengah secara khusus saya juga beberapa kali ke sana. Nah, dalam konteks itu kan sebenarnya dengan angka 40% itu membuktikan seluruh mesin partai sebenarnya sudah bergerak secara optimum. Faktanya angka suara PDI Perjuangan di Pileg kemarin itu 25,9%. Dan hari ini di Pilgub mendapat 40, sekian persen versi berbagai quick count. Nah, dalam konteks ini saya rasa satu partai melawan semua partai. Ini semua partai ini dengan catatan ada plus-plusnya juga. Ada endorsement dari mantan presiden, dari artis-artis ibu kota yang melakukan berbagai macam gerakan.
ditambah dengan berbagai gerakan-gerakan yang kami catat ini di Jawa Tengah di luar koridor konstitusional dilakukan oleh kekuatan instrumen negara. Ini dengan angka 40,9%. Ini saya rasa membuktikan bahwa sebenarnya semua daya upaya sudah kita gerakkan. Tetapi kan menjadi tidak menarik kalau mengatakan bahwa pemilu ini ya kita lihat berbagai macam catatan itu sudah kami kumpulkan dan akan kami laporkan melalui mekanisme legal action yang sesuai. Di Sumatera Utara misalnya bagaimana pembagian beras yang diberi kode BN itu kan akronimnya sama dengan inisial pasangan calon gubernur yang memenangkan pilkada versi quick count BN, Mas. Sama dengan Bobi Nasution itu dengan beras nasional dibagikan di sana dengan masif. Di berbagai daerah kita menemukan laporan-laporan semacam ini. Nah, buat kami pertarungan itu harusnya di pilkada bukan untuk mengumbar hasrat kekuasaan, tetapi sebenarnya harusnya adalah untuk merayakan kedaulatan rakyat. Tetapi ini kan prinsip-prinsip ini banyak kita temukan dilanggar. Sehingga saya rasa apapun ini akan mendapatkan suatu catatan yang sangat kritis dari sejarah demokrasi kita. Itu Mbak. Baik. Dan Mas Abid. Ya, baik. Kalau Mas Seno masih optimis, Banteng masih perkasa nih Kang Cecep, tapi melihatnya fenomenanya atau analisanya apa nih yang terjadi Kang Cecep? Meskipun kita masih menunggu hasil hitungan resmi dari KPU, tapi sejumlah lembaga survei merilis hasil hitung cepatnya, sepertinya ini pasangan calon ataupun calon-calon yang diusung oleh Kim Plus lebih unggul di sejumlah daerah strategis, Kang Cecep. Baik, kita belum bisa mendengar suara Kang Cecep. Audionya masih di mute, bisa diaktifkan? Baik, kami masih belum bisa mendengar suara dari Kang Cecep Hidayat. Baik, kita akan memperbarui hubungan komunikasi dengan Kang Cecep, tentunya masih juga akan berbincang dengan Mas Seno, tapi usai jeda pemirsa kami akan kembali untuk Anda. Baik, tadi dikatakan oleh Mas Seno, Banteng ini masih perkasa dengan data-data yang sudah diuraikan. Saya ingin ke Kang Cecep. Kang Cecep, tapi kita lihat di sejumlah daerah strategis ini di Pulau Jawa, paslon dari Kim Plus ini unggul di hitung cepat. Anda menganalisisnya seperti apa? Cek ya, kita lihat dari hasil quick count ya. Terdapat dominasi Kim Plus di daerah-daerah strategis, baik itu di Sumatera Utara maupun tentu saja di wilayah-wilayah di Jawa, ya di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Banten. Nah, hal ini menjadi pertanda penting sebenarnya. Hal ini bisa kita jelaskan dalam beberapa hal. Pertama, ternyata ada efektivitas dari koalisi Kim Plus itu sendiri. Nah, kenapa dia bisa ada efektif? Ternyata Kim Plus ya dengan kekuatan strategi politiknya itu ya dengan kita tidak membahas strategi apa ya, tapi kira-kira dengan ada strategi politik yang dipilih itu akhirnya bahkan koalisi ini bisa mengalahkan kandang Banteng yang sebelumnya yang Jawa Tengah yang sekarang sudah bergeser ke Jakarta. Nah, ini kan menunjukkan efektivitas. Kemudian yang selanjutnya masalah efektivitas dari koalisi Kim Plus ini adalah dukungan Jokowi. Bagaimana dukungan dari Presiden ke-7 Indonesia ini ternyata dalam budget tertentu bisa memberikan efek elektoral yang kuat yang bisa mengkonsolidasikan ya suara pemilih yang loyal di daerah-daerah seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya signifikansi dari daerah strategis sendiri. Ya memang kalau kita perhatikan Jawa sebagai bentuk politik nasional ini kan penting ya untuk 5 tahun ke depan. Dominasi dengan dominasi atau menang Kim Plus di provinsi strategis Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten dan terusnya itu punya pemilih besar dan punya dampaknya di 5 tahun ke depan. Ya. Baik, nampaknya mesin elektoral dari mesin dukungan dari Kim Plus ini berjalan dengan efektif. Sudah bergabung juga bersama kita Bang Riza. Bang Riza, di sejumlah daerah strategis ini khususnya di Pulau Jawa, paslon dari Kim Plus ini unggul dihitung cepat sejauh ini. Dan apakah ini sudah sesuai target yang kemudian dicanangkan sejak awal, Bang Riza? Iya, tentu kami bersyukur, berterima kasih kepada seluruh masyarakat di setiap isi kabupaten di seluruh Indonesia yang memang sedang melaksanakan pilkada. Alhamdulillah pasangan calon yang diusung oleh Partai Gerindra, oleh Kim maupun Kim Plus, alhamdulillah secara umum banyak sekali yang
berhasil dan menang sesuai dengan target dan harapan. Tentu ini berkat kepercayaan masyarakat kepada pasangan calon yang kami usung. Bang Riza, baik, Bang Riza nampaknya harus ditahan terlebih dahulu karena kita akan mendengarkan terlebih dahulu konferensi pers yang akan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kenaikan upah minimum provinsi sebesar 6% dan sebelumnya kemarin di peringatan Hari Guru juga ada kenaikan untuk guru ASN dan non-ASN. Kita lanjutkan dialog kita kembali. Bang Riza, tadi pertanyaan yang belum dijelaskan secara menyeluruh di sejumlah daerah strategis di Pulau Jawa, paslon dari Kim Plus ini unggul dihitung cepat. Apakah ini sudah sesuai dengan target? Silakan, Bang Riza. Ya, semuanya sesuai dengan target dan harapan ya secara umum. Tadi seperti di Jawa Tengah, di Banten, apalagi di Jawa Timur, di di Jawa Barat, di Sumut dan di Sulsel, di beberapa daerah lainnya, alhamdulillah memenuhi target yang diharapkan, bahkan ada beberapa daerah melebihi dari target ya, kecuali memang di DKI Jakarta. Untuk beberapa daerah lainnya di luar DKI Jakarta memang memenuhi target, bahkan melebihi target, karena memang banyak sekali faktornya, diantaranya di Jawa Tengah. Pasangan kami itu pasangan nasionalis religius ya, berbeda dengan lain yang sama-sama nasionalis. Pasangan kami lama ya di Jawa Tengah, seperti Taci Yasin sebetulnya pernah menjadi wakil gubernurnya Mas Ganjar dan anak dari Maimun ya, ulama besar di Jawa Tengah dan Indonesia tentunya. Juga Pak Lutfi Kapolda sebelumnya juga tour of duty-nya memang kebetulan banyak di Jawa Tengah dan dekat dengan masyarakat, dekat dengan Wong Cilik, jadi banyak faktor. Begitu juga di daerah-daerah lain kenapa kita menang, selain program-programnya kedekatan, sering turun, dan yang paling penting adalah teman-teman paslon di seluruh Indonesia ini mengkampanyekan program-program Pak Prabowo, seperti makan gizi gratis dan program-program lainnya yang diterima oleh masyarakat, yang baik oleh masyarakat, itu ikut dikampanyekan. Sehingga pemilih-pemilih Prabowo kecenderungannya sebagian besar akan memilih pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra atau Kim. Bang Riza, di sejumlah daerah calon yang diusung Kim Plus unggul, tapi bagaimana dengan di Jakarta? Optimis 2 putaran di Jakarta, Bang Riza? Ya, memang di Jakarta berbeda ya dengan daerah-daerah lainnya. Ya, memang di sini sangat ketat, ada beberapa faktor kenapa di Jakarta belum berhasil seperti daerah-daerah lainnya. Banyak faktor tentunya yang memang harus terus kita evaluasi, kita perbaiki ke depan di DKI Jakarta. Namun demikian kami optimis akan masuk di putaran kedua dan kita nanti akan secara lebih baik lagi, lebih komprehensif lagi melaksanakan program-program dan strategi pemenangan di putaran kedua yang kami sudah paham betul sejak awal sebetulnya apa yang menjadi kekurangan yang harus terus diperbaiki, ditingkatkan. Karena memang waktu pilkada serentak di tahun 2024 ini berbeda sekali dengan pilkada 2017 dulu waktu kita mengusung pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra bersama PKS umpamanya. Dan juga waktu kita mengusung Pak Ahok, Jokowi Ahok di tahun 2012 umpamanya. Ini berbeda sekali. Pilkada tahun ini pilkada yang singkat sekali waktunya, sementara paslon memang harus lebih banyak sekali turun ke lapangan ya. Waktunya terbatas dibandingkan dulu. Waktu dulu tuh waktunya banyak sekali, lebih dari setahun bisa turun di lapangan. Sekarang tidak lebih dari 2 bulan waktu yang tersedia untuk turun di lapangan. Saya kira itu nanti yang menjadi evaluasi dan pembelajaran bagi kami untuk lebih meningkatkan lagi di waktu yang terbatas sekali. Ya, tim dari Kim Plus ini dari tim pemenangan pasangan Ridho yakin 2 putaran dan hal ini berbeda nih dengan tim pemenangan dari Pramono Rano yang menyatakan ini 1 putaran. Nanti kita akan bahas usai jeda ke Mas Seno, tetaplah di Kabar Petang. Baik, kita langsung ke Mas Seno. Mas Seno, ini kan tim pemenangan dari Pramono Rano ini masih yakin kalau pemilu di Jakarta, Pilkada Jakarta ini 1 putaran. Tapi bagaimana kalau skenarionya memang menjadi 2 putaran, apakah juga siap? Pertanyaannya skenario dari siapa?
Kalau skenario dari rakyat Jakarta kan sebenarnya sudah bisa tergambar. Pertama dari tren survei dari masa ke masa itu kan memang angka Mas Pram dan Bang Rano itu mengalami peningkatan terus-menerus. Itu gayung bersambut dengan bagaimana kegiatan kampanye selama 2 bulan terakhir. Mas Pram dan Bang Rano ini masing-masing satu hari bisa lebih dari 10 titik itu masing-masing bergerak. Tim pemenangan, relawan, simpatisan dengan seluruh kelompoknya. Bagaimana dukungan dari mantan-mantan gubernur Jakarta, bagaimana dukungan dari komunitas, kelompok pecinta bola, dan lain sebagainya yang ikut bergerak mendukung itu sangat tampak di media sosial maupun di darat. Sehingga dalam konteks itu tentu saja saya rasa kalau seluruh hasil survei menunjukkan sebelum pemilu berlangsung kira-kira angkanya adalah di atas 50% dan quick count dari 6 lembaga survei mengatakan di atas 50%, sebenarnya itu saja sudah menggambarkan bahwa Pilkada Jakarta ini ya lazimnya ya satu putaran, idealnya satu putaran, yang menggambarkan suara rakyat Jakarta ya satu putaran. Apalagi ditambah dengan perhitungan internal kita, ditambah dengan hasil hitungan yang dipublikasi, misalnya bagaimana C1 KWK dari Realcon KPU yang kita hitung dan seterusnya. Ini semuanya mengatakan satu putaran. Bagaimana analisis dari lembaga-lembaga independen yang melakukan penghitungan, semuanya berkesimpulan bahwa Pilkada Jakarta semestinya satu putaran. Tentu kami akan menghormati dan menunggu hasil rekapitulasi berjenjang yang resmi dari KPU untuk mengumumkan hasilnya. Tetapi kalau sudah tergambar seperti ini, akan menjadi lucu dan aneh kalau itu bertolak belakang dengan logika saintifik kita. Baik. Akan Oke. lucu dan aneh kalau nanti yang diumumkan bertolak belakang dengan berbagai hasil quick count. Ya. Dan juga dari perhitungan suara yang kita hitung berdasarkan C1 yang kita Baik. kumpulkan dan yang dipublikasi oleh KPU. Saya rasa itu, Oke. Mbak. Ya. Baik Dan Mas Adi. Eno. Bang Riza, bagaimana menanggapi hal ini? Apakah Kimplus mempunyai gambaran yang berbeda sehingga sampai sejauh ini masih optimis bahwa Pilkada Jakarta kan berlangsung 2 putaran? Iya, tentu kami punya optimisme yang tinggi dan juga memiliki data yang kami kumpulkan, kami hitung berulang kali. Jadi kami menghormati berbagai lembaga konsultan, lembaga survei yang melakukan quick count ya. Dari beberapa lembaga memang ada yang menyatakan bahwa pasangan 03 sudah melebihi 50%, juga ada yang menyatakan masih di bawah 50%. Apapun itu kami menghormati hasil quick count yang disampaikan oleh berbagai lembaga survei, konsultan survei, sekalipun kita semua tahu bahwa itu quick count satu gambaran yang mengambil atau mencuplik dari beberapa data tidak 100%. Yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pilkada dan regulasi lainnya, PKPU dan sebagainya, serta Bawaslu, bahwa nanti yang benar dan yang legitimate, yang sah adalah hasil perhitungan suara berjenjang secara manual yang dilakukan oleh KPU, mulai dari TPS, PPK di kecamatan, kabupaten, kota, sampai dengan provinsi. Yang sekarang sedang berlangsung, sudah selesai kemarin di TPS, sekarang mulai hari ini berlangsung di kecamatan atau PPK. Kita tunggu saja hasilnya nanti, kita menghormati lembaga survei, konsultan, kita menghormati KPU, dan itu harapan kami tidak ada satu proses yang mencederai daripada perhitungan suara maupun rekapitulasi, dan kami optimis bahwa pada putaran kedua nanti pasangan Ridho akan menang di Pilkada DKI Jakarta. Baik, kita ke Kang Cecep. Kang Cecep, ini unggul pilkada di sejumlah daerah tapi terganjal di Jakarta. Analisis Anda seperti apa? Silakan, Kang Cecep. Ya, karena gini ya, bicara Jakarta berbeda dengan karakteristik pemilih di provinsi atau wilayah yang lain. Karakteristik pertama, karakteristik dari pemilih Jakarta itu sendiri ya, karakteristik pemilih yang rasional dan juga kritis. Meskipun sebenarnya kalau kita perhatikan, yang masyarakat Jakarta yang menggunakan hak pilih itu kurang dari 60% ya, 50 sekian persen. Ini sebenarnya tantangan sebenarnya. Kenapa bisa seperti demikian? Ya bisa jadi karena isunya ya, masyarakat sendiri sudah skeptis ya dengan elit politik. Meskipun misalnya Presiden ke-7 dan juga Presiden ke-8 itu mengkampanyekan untuk pasangan 1, ternyata tidak endorsement mereka, dukungan mereka tidak membuat masyarakat juga untuk menggunakan hak pilihnya misalnya.
Kemudian ada dinamika politik lokal ya. Masalah yang dilihat di Jakarta itu kan kemacetan, banjir, perumahan, atau bahkan lingkungan. Itu lebih seru, mungkin lebih relevan ya jika dibandingkan dengan endorse ataupun dukungan dari tokoh nasional. Sehingga fokus pemilihnya beda gitu. Kemudian hal-hal demikian ya. Kemudian masalah kejenuhan politik juga sebenarnya. Ini kan masyarakat Jakarta terpapar ya dengan intensitas politik nasional ya. Nah ini mulai jenuh misalnya dengan proses politik lokal. Apalagi jika mereka merasa hasilnya tidak perlu signifikan ya bagi kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ya ini yang tadi saya sampaikan bisa rendah juga. Bisa jadi ada kepercayaan yang rendah pada kandidat ya. Nah, pemilih mungkin merasa kandidat yang tersedia tidak cukup mewakili aspirasi mereka gitu. Ya, seperti kita tahu bagaimana shiftingnya mantan gubernur yang sebelumnya mungkin berhadapan ya di kemarin ternyata balik badan mendukung kandidat dari atau gubernur dari partai yang berbeda gitu. Di sini kan ya. Itu level bawahnya melihatnya tentu berbeda. Gitu. Oke, baik. Ya. Setiap pihak sah-sah saja masih memiliki optimisme masing-masing sambil menunggu hasil rekapitulasi dan tentunya pengumuman hasil resmi dari KPU. Terima kasih Kang Cecep, Mas Seno, Bang Riza sudah bergabung hari ini di Kabar Petang. Sehat selalu.